Ketika ditanya di mana Elizabeth Gilbert banyak menghabiskan waktunya sekarang, dia adalah salah seorang penulis buku bestseller, mungkin yang paling populer adalah Eat, Pray, Love. Elizabeth menjawab bahwa pekerjaannya sekarang adalah full time atau 100% menjaga kesehatan mentalnya. Sekilas mungkin berlebihan, ngapain sih full time menjaga kesehatan mental? Kita akan melihat kenapa sih penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Selamat datang di Teh atau Kopi. Berbeda dengan penyakit fisik yang lain yang kita bisa ngelihat dengan mata, penyakit mental ini tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi otomatis kita sering lupa untuk memperhatikan kesehatan mental kita. Di sisi lain kita juga tidak tahu apakah orang lain sedang terkena atau sedang bermasalah dengan kesehatan mentalnya karena kita nggak ngelihat ada luka di tangannya atau jalannya agak pincang misalnya, kita tidak bisa ngelihatnya. Sayangnya masalah ini bisa membawa ke depresi yang kaitannya sangat dekat dengan fenomena bunuh diri. Nggak ada yang mau melakukan bunuh diri saat dalam keadaan sadar. Nggak ada juga yang mau orang-orang di sekitarnya melakukan ini. Karena itu, jangan menganggap remeh masalah penyakit mental. Langsung aja kita akan sharing beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental kamu. Yang pertama, selalu menghargai diri sendiri. Jangan mudah mencap, menghakimi, atau membisiki diri sendiri kalau kamu gagal hanya karena satu kesalahan yang kamu buat. Kita harus sadar sama sekali nggak ada orang yang sempurna, termasuk saya yang berbicara ini. Tentu aja saya yang paling tahu di mana kekurangan saya, di mana gagal-gagalnya saya. Jadi teman-teman perlu belajar untuk memaafkan diri teman-teman ketika melakukan kesalahan. Yang gagal itu adalah kejadian, bukan orang. Dalam melakukan hal tertentu, kita nggak sempurna dan tidak ada yang sempurna, termasuk artis-artis populer yang di bayangan teman-teman semuanya serba perfect, sama sekali nggak ada. Jadi melakukan kesalahan itu normal. Setiap kita melakukan kesalahan, kita harus belajar memaafkan diri sendiri, bukan cuma memaafkan orang lain. Seringkali saya bertemu dua ekstrim. Yang pertama, yang sulit memaafkan orang lain, selalu ngambek, selalu bete, selalu pendendam. Tapi di satu sisi ekstrim yang lain, dia juga lupa kalau dia sering galak dengan dirinya sendiri. Dia tidak memaafkan dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan. Jadi itu poin pertamanya. Jangan mudah menghakimi gagal, selalu memaafkan diri sendiri kalau melakukan kesalahan. Yang kedua yang cukup penting di sini yaitu ngobrol sama yang kamu nyaman. Usahakan kamu punya teman dekat, bukan teman di sosial media buat ngobrol-ngobrol show off sesuatu, bukan, tapi di dunia nyata yang memang kalian benar-benar akrab. Mungkin parameternya kalau kamu kentut dekat dia itu udah biasa, kamu gak malu-malu lagi. Poinnya tentu aja bukan kamu harus kentut dekat dia, tapi menandakan kalau gak ada lagi rahasia-rahasia yang sensitif yang kalian sembunyikan. Telepon kalau udah jarang bertemu. Memang aneh agak awal untuk beberapa orang menelpon temannya dalam keadaan gak ada yang mau dibahas. Tapi kalau kamu udah mulai ngerasa sedang stres, sedang punya masalah, hal yang baik kalau kamu mulai menceritakan ke teman kamu. Pastikan teman kamu ini bisa membantu mendengarkan. Dia bukan orang yang ngomong terus, tapi memang dia juga bisa mendengarkan sesuatu. Dan lebih baik lagi kalau dia bisa membantu mencarikan solusi. Tapi tentu jangan mengekspektasi orang lain bisa menyelesaikan masalah kita. Normalnya kita cuma butuh media untuk mencurahkan sesuatu, dan teman dekat adalah media yang paling tepat. Berikutnya, punya aktivitas yang asyik. Waktu bangun kamu jangan sampai full time 24 jam cuma buat kerja lalu tidur lagi. Cari tahu apa sih hobi kamu, apa yang bikin kamu senang, atau olahraga yang bisa bikin kamu bahagia juga. Jangan cuma ngelampiasin ke makanan misalnya, karena makanan itu sifatnya biasanya sementara.
Apalagi kalau fast food, enaknya bentar, tapi menderitanya nanti yang lama kalau kita udah tua. Nah, biasain punya aktivitas-aktivitas atau hobi-hobi yang positif. Selalu sediakan waktu untuk ini. Cari jadwal di mana kamu bisa menyalurkan hobinya. Lebih bagus lagi kalau hobi kamu ini atau olahraga yang kamu lakukan bisa dilakukan bareng-bareng, enggak sendiri. Berikutnya, setelah mengerjakan tugas yang berat, baik di kantor atau kamu bekerja sendiri, biasakan traktir diri kamu sendiri atau beri hadiah yang bisa ngebalikin mood atau semangat kamu. Hadiahnya nggak selalu berbentuk fisik, bisa jadi jalan-jalan ke suatu daerah yang kamu mau atau cuma jalan-jalan ke taman yang ada di kota kamu. Bagaimanapun bentuknya, yang penting kamu suka, bisa mengembalikan mood dan semangat kamu. Selanjutnya, sediakan waktu untuk berpikir. Apa yang bisa kamu perbaiki dari kesalahan-kesalahan kamu sebelumnya? Tentu memaafkannya itu bagus, tapi kamu juga perlu belajar apa yang bisa kamu perbaiki. Lalu berpikir juga siapa yang bisa kamu hubungi atau mencari teman, seperti poin keduanya. Dan pertanyaan-pertanyaan penting lainnya yang normalnya kita hindari. Kita harus menyediakan waktu untuk berpikir masalah ini. Terus sibuk dari satu hal ke hal lain tanpa waktu kosong untuk diri sendiri, itu juga nggak baik. Kita akhirnya cuma sibuk dan pusing antara aktivitas tanpa memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita ini. Sediakan waktu dan lebih aktif bertanya kalau teman-teman kita berada di sisi yang lain atau kemungkinan dia sedang berada terganggu atau sedang bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Karena orang lebih cenderung menyimpan masalah sakit mental ini sendiri. Kita bukan mau kepo-kepo banget, bukan mau nyari tahu masalahnya dia, bukan. Tapi kalau dia udah kelihatan agak stres dan dia teman dekat kita, harusnya kita lebih sensitif untuk bisa bertanya, bukan cuma nanya kabar, hey apa kabar, cuma basa-basi, bukan, tapi benar-benar nanyain kabar dia dan menawarkan kalau ada yang bisa kamu bantu. Yang terakhir dan sebenarnya pertama, kita punya Tuhan yang nyiptain semuanya termasuk diri kamu dan masalah-masalah yang kamu punya. Jangan lupa setiap hari selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Kalau kita punya teman dekat, harusnya sebelum itu kita juga bisa menceritakan masalahnya dan harus kita ceritakan ke Tuhan. Karena Tuhan, walaupun dia maha tahu, dia juga senang kalau kita berusaha mendekat dan curhat ke dia. Jangan malu dan takut walaupun teman-teman ngerasa, aduh saya jarang ibadah, saya orang yang nakal. Justru itu kita berusaha dekat setiap hari karena kita juga mau pelan-pelan menjadi orang yang baik. Dia tahu semuanya, mau kita sembunyiin, mau kita nggak bilang ke dia, tapi sekali lagi Tuhan senang kalau kita berusaha dekat dengan dia. Masalah kita akan diselesaikan meskipun semuanya kelihatan begitu sulit dan kelihatan nggak mungkin. Hal lainnya yang perlu kita bahas, apakah hal ini adalah hal yang memalukan atau kesehatan mental ini apakah hal yang harus kita sembunyikan? Kalau kamu orang yang udah karirnya berhasil, udah punya banyak uang dan udah populer, sayangnya justru kita banyak mendengar kabar bunuh diri dari kalangan ini. Tapi tentu nggak tertutup di situ, karena kita juga mendengar dari kalangan dalam tanda kutip orang biasa pun bisa melakukan ini. Hal-hal duniawi sama sekali bukan jaminan kita bisa terbebas dari masalah penyakit mental. Ini adalah penyakit dari dalam yang tidak bisa sembuh begitu saja dengan faktor luar. Penyakit mental ini adalah hal yang umum yang setiap hari bisa kita rasakan. Atau frekuensinya mungkin kadang-kadang hadir dan bisa secara kualitas nggak begitu tinggi rasa sakitnya atau rasa depresinya, tapi kita udah bisa mulai belajar mendeteksi apakah kita sedang ada atau sedang berada di titik ini atau enggak. Menjaga kesehatan mental bukan hal yang memalukan sama sekali, bukan. Jangan malu untuk meminta bantuan dan bertanya atau mempelajari seputar tema ini. Saya sengaja, walaupun saya bukan ahli di bidang ini, tapi mau membuat hal
masalah dengan penyakit mental ini menjadi hal yang lazim untuk kita obrolkan bersama.